Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natali menduga ada hubungan relawan Anies Baswedan dengan aksi anarkis yang menyebabkan Ade Armando babak belur. Sementara relawan Anies membantah hal tersebut dan menganggap tudingan Grace hanya untuk menaikkan elektabilitas PSI. Dalam kanal YouTube Cokro TV, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Grace Natali, menyoroti beredarnya tangkapan layar sebuah grup WA ajakan persekusi terhadap Ade Armando. Grace menduga ada hubungan pemberi pesan dengan nama grup WA, relawan Anies Apik 4 dengan aksi anarkis yang terjadi pada 11 April. Grace juga menyebut simpatisan Ormas terlarang sudah melebur dengan relawan Anies. Beredar sebuah foto screenshot percakapan sebuah grup WhatsApp dengan nama relawan Anies Apik 4. Salah satu anggota grup dengan wajah bukan mahasiswa, usianya saya perkirakan di atas 45 tahun, melaporkan kehadiran Ade Armando di aksi demo. Dan dia minta tolong agar informasi ini diteruskan ke masa aksi dengan tujuan agar masa menggeruduk Ade Armando. Jika benar pria ini adalah relawan Anies, maka percakapan ini menunjukkan ada hubungan antara relawan Anies Apik 4 dengan penumpang gelap aksi demo kemarin. Saya menerima informasi bahwa sebagian penyusup itu diduga merupakan mantan anggota FPI dan HTI. Screen capture percakapan WA grup relawan Anies Apik kemarin bisa menjadi pertanda bahwa anggota-anggota dan simpatisan FPI serta HTI kini melebur di dalam relawan Anies. Sementara itu, relawan Anies membantah keterlibatan relawan dengan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Tony menilai tudingan PSI sebagai strategi untuk meningkatkan elektabilitas partai. PSI mencoba untuk mengambil panggung dengan cara menyerang Anies. Sebenarnya serangan kepada Anies itu adalah merupakan pintu masuk saja, katalisator, instrumen untuk satu tujuan, yaitu menaikkan elektabilitas, setidaknya popularitas yang diharapkan kemudian berubah menjadi elektabilitas PSI. Dan kita tahu PSI itu tidak memiliki kursi satupun di DPR, perlu memang kerja keras. Lalu apa sih hubungan ada antara Ade Armando dengan kasusnya ya, atau tragedinya di depan gedung DPR pada saat demo kemarin tanggal 11 April dengan Anies? Nggak nyambung. Ade Armando kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta karena mengalami luka serius pada bagian kepala. Dari Jakarta, Eriko Wardewantoro, TV One mengabarkan. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali membantah tudingan bahwa dirinya yang mengaitkan relawan Anies dengan pengeroyokan terhadap pegiat media sosial Ade Armando. Grace hanya berbicara berlandaskan pada tangkapan layar grup WhatsApp. Bahwa saya menuduh relawan Anies yang menyulut pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ini tidak benar karena saya tidak pernah membuat pernyataan seperti itu. Yang saya katakan di dalam YouTube channel Cokro TV adalah terkait beredar luasnya sebuah screen capture dari WA group bernama relawan Anies Apik 4. Di mana di situ salah satu anggota WA group membuat atau mengupload swafoto dirinya dengan ada Ade Armando di belakangnya. Dan dia mengatakan kepada teman-temannya di WA group tersebut bahwa tolong informasikan kepada massa demo ada keberadaan Ade Armando di depan gedung Dewan. Geruduk si Islamofobia ini. Begitu yang ditulis di dalam WA group. Jika benar ini adalah relawan Pak Anies Baswedan, maka percakapan itu mengindikasikan adanya hubungan, adanya komunikasi, adanya koordinasi antara orang-orang atau kelompok di WA Group dengan massa demo yang melakukan aksi anarkis pada demo 11 April kemarin.
Dalam kanal YouTube Cokro TV, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia Grace Natali menyoroti beredarnya tangkapan layar sebuah grup WA ajakan persekusi terhadap Ade Armando. PSI menduga ada hubungan pemberi pesan dengan nama grup WA relawan Anies Apik 4 dengan aksi anarkis yang terjadi pada 11 April. Saat ini Polda Metro Jaya belum menemukan adanya keterlibatan relawan Anies Baswedan dalam kasus pengeroyokan Ade Armando. Para pelaku masih diperiksa. Meski demikian, PSI menduga ada hubungan relawan Anies Baswedan dengan aksi anarkis yang menyebabkan Ade Armando babak belur. Relawan Anies pun membantah hal tersebut. Kita semua memang menyayangkan. Kita semua memang tidak setuju dengan cara-cara yang demikian. Dan pemukulan terhadap Bang Ade Armando tidak ada hubungannya dengan demo. Karena suara demo sama dengan suara Bang Ade. Tetapi lagi-lagi, kok ada apapun yang dituju Pak Anies lagi, Pak Anies lagi, Pak Anies lagi. Apa nggak sekalian aja? Ini kan semuanya rakyat Pak Jokowi. Apa nggak sekalian yang mukul adalah rakyat Pak Jokowi? Sudahlah, PSI, sudahlah. Kenapa selalu bermusuhan dengan Pak Anies Baswedan? Apa mau duduk, mau diskusi, mau cerita yang lebih lengkap lagi bagaimana program-program ke depan? Atau duduk aja bersama, yuk kita diskusikan yuk program apa yang belum berjalan, program apa yang sudah berjalan, tidak selalu membuat gaduh lagi di sosial media. Di sosial media sudah mulai reda, polisi sedang bekerja. Apabila ini ada kejahatan, ada masuk dalam indikasi pelanggaran, polisi sedang melakukan tugasnya. Kenapa lagi digaduhkan, dibawa-bawa ke ranah politik? Ingat, 2024 itu masih jauh. Ngapain juga mengganggu dengan mengatakan ini relawan ini, relawan ini, relawan ini. Saya sih mengatakan, kenapa ini? Ada dendam apa sebenarnya dengan Pak Anies Baswedan? Berprofesional lah, ya, yang keren gitu loh. Ajak duduk diskusi mana program-program Pak Anies yang belum sesuai dijalankan menjelang akhir masa jabatannya. Mana? Ayo kita diskusi baik-baik. Begitu. Itulah yang mesti dididik dalam demokrasi Pancasila yang kita junjung tinggi. Bukan tuduhan-tuduhan. Oh, kami nggak menuduh. Iya, Anda nggak menuduh. Tapi Anda telah menciptakan sebuah framing di kepala orang bahwa seolah-olah relawan Anies itu bengis, ikut mukulin. Sudahlah. Kapan Indonesia mau maju? PSI melihat ada indikasi relawan Anies yang terlibat. PSI, Grace Natali, dalam program Grace Onik di Cokro TV, itu ada indikasi gitu, keterlibatan relawan Anies dalam penganiayaan yang brutal ini. Jadi yang disampaikan oleh Grace ini indikasi. Jadi Grace mempertanyakan bukti-bukti yang sebetulnya sudah menyebar jauh sebelum Grace menyampaikan pernyataannya di Cokro TV tadi gitu. Bahkan kalau kita bicara yang tadi ya, yang WhatsApp grup yang relawan Anies Apik 4, itu sebetulnya sudah menyebar sebelum terjadinya penganiayaan. Jadi di situ dinyatakan ada orang yang namanya Usman gitu ya, mengajak untuk menggeruduk Bang Ade gitu. Memberikan foto Bang Ade di depan gedung DPR, kemudian menyebut Bang Ade sebagai sebutan Islamofobia gitu ya. Kemudian ada seorang yang bernama Ade Mutiara, itu menjawab bila perlu bogem aja gitu lah kira-kira ya. Jadi ini yang sebetulnya harus dijelaskan nih oleh relawan Anies. Mungkin Babe Haikal bisa tadi sudah menjelaskan sebetulnya sebagian. Sebetulnya ada nggak sih yang namanya relawan Anies Apik 4 gitu? Dan isi pembicaraan di dalamnya. Gitu ya. Nah kemudian ketika kami menjenguk Bang Ade beberapa jam setelah aksi penganiayaan tadi, saya bersama Grace dan beberapa teman-teman dari PSI itu kami menjenguk Bang Ade. Bang Ade menyatakan memang pada saat kemarin ada demonstrasi, kemudian sebagian besar diikuti mahasiswa sekitar 70% menurut Bang Ade pada saat itu, tapi ada yang bukan. Sekitar 30% sisanya itu bukan. Nah kemudian polisi juga sudah menyatakan bahwa yang menganiaya Bang Ade itu bukan mahasiswa. Tadi Babe Haikal juga sudah menyampaikan, ini bukan mahasiswa. Nah artinya kan ada 30% massa yang bukan mahasiswa, dalam tanda kutip itu menyusup ke dalam aksi ini.
Nah, kemudian juga ada ada informasi yang diperoleh oleh Sisgres gitu ya, bahwa yang menyusup ini ada orang-orang dari organisasi terlarang HTI dan FPI. Ada informasi seperti itu. Nah, jadi kalau yang disampaikan tadi kalau yang disampaikan tadi diasumsikan benar, gitu, ini diasumsikan benar, maka logikanya ada koordinasi antara relawan Anies dengan kelompok non-mahasiswa tadi, itu loh. Ade Armando kini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Tim TV One mengabarkan.